Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Eka Putri, NIM 856299344. Di sini saya berasal dari UT Padang. Kali ini saya akan mempraktekkan tugas dengan mata kuliah praktikum IPA di SD dengan ditutori oleh Bapak Kustomo. Kali ini saya akan mempraktekkan modul 1 KP1 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ada 3, yaitu yang pertama seismonasti, yang kedua ada niktinasi, dan yang ketiga ada gerak geotropisme. Sekian. Selamat menyaksikan. Pertama, saya melakukan gerak seismonasti dengan melakukan sentuhan pelan pada daun putri malu. Daunnya menutup. Selanjutnya, setelah waktu 4 menit 19 detik, daun putri malu mekar kembali. Kemudian saya lakukan sentuhan sedang pada daun putri malu. Tampak daunnya sudah menutup dengan sentuhan sedang. Kemudian dalam waktu 6 menit 13 detik, daunnya mekar kembali seperti semula. Lalu dengan sentuhan keras yang saya lakukan kepada daun putri malu, daunnya menutup dengan cepat. Namun daunnya mekar kembali pada waktu 8 menit 13 detik. Kemudian saya melakukan percobaan kedua, yaitu dengan menutup atau menyentuh daun putri malu terlebih dahulu, dan kemudian saya tutup menggunakan benda atau pouch dengan memberi label A. Nah, ternyata setelah waktu 30 menit saya buka kembali, daun putri malu masih tetap menutup. Kemudian di percobaan yang ke B ini saya lakukan dengan menyentuh daun putri malu. Kemudian setelah 30 menit daunnya mekar kembali. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang gerak geotropisme, yaitu yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Gerak geotropisme adalah respon tumbuhan terhadap gravitasi bumi. Jadi gerak geotropisme ini ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, lanjut saja kita ke praktek. Di sini saya menggunakan alat dan bahan, yaitu 2 wadah yang sudah saya beri label A dan label B. Nah, kemudian ada biji kacang hijau, 2 buah kapas, dan air. Nah, langkah pertama kita masukkan kapas ke dalam wadah. Selanjutnya kita masukkan beberapa biji kacang hijau ke dalam wadah ini. Nah, masukkan beberapa butir. Jangan menumpuk-numpuk supaya dia nanti bisa tumbuh. Dan tidak lupa untuk memberi sedikit air. Nah, kemudian lakukan pengamatan dari pagi dan sore, dan saya pun menuliskannya sebagai laporan di sebuah kertas. Nah, setelah beberapa hari sudah tampak biji kecambah kacang hijau sudah tumbuh dengan subur. Kemudian saya akan melakukan percobaan gerak geotropisme, yaitu dengan meletakkan yang A, kotak yang A secara
horizontal. Nah, kita lihat bagaimana pertumbuhannya. Nah, setelah hari ketiga, tampak perubahan di wadah A pada kecambah kacang hijau karena diletakkan secara miring sehingga tumbuh mengikuti arah cahaya matahari dan sehingga menjadi miring seperti ini. Sedangkan yang tidak diletakkan secara miring di wadah yang B tetap bertumbuh secara kokoh, yaitu menjulang ke atas. Baiklah, kesimpulan dari modul 1 KP1 ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan yang telah saya praktekkan dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu tentang percobaan gerak seismonasti. Jadi, pada sentuhan pelan memerlukan waktu 4 menit 19 detik untuk mekar kembali. Sedangkan pada sentuhan sedang putri malu memerlukan waktu 6 menit 13 detik untuk putri malu mekar kembali. Kemudian pada sentuhan cepat memerlukan waktu 8 menit 35 detik untuk putri malu mekar kembali. Jadi, dari sentuhan pelan, sentuhan sedang, dan sentuhan cepat, yang paling cepat putri malu untuk mekar kembali yaitu pada sentuhan pelan. Kemudian pada gerak niktinasti, dapat disimpulkan bahwa gerak nasti pada tumbuhan tanaman putri malu dipengaruhi oleh suasana gelap karena setelah ditutup selama 30 menit, daun putri malu tetap tertutup. Sedangkan putri malu yang diletakkan dan mendapatkan sinar matahari mekar kembali. Kemudian pada gerak geotropisme, dari hasil pengamatan pertumbuhan kacang hijau setelah diletakkan secara horizontal, batang kacang hijau tetap naik ke atas mengikuti arah cahaya matahari dan bergerak menjauhi arah gravitasi. Jadi, gerak pada tanaman kacang hijau ini disebut dengan gerak geotropisme. Sedangkan kacang hijau yang masih diletakkan dengan vertikal tetap juga tumbuh mengikuti cahaya matahari. Sekian, terima kasih.